alul hazani idza syi'ta sahla. Baik, kita melanjutkan kembali. Kita kemarin sampai di wanaqala. Sampai wanaqala al-Muhib at-Tabari ini ya. Ya. Baik. Saya akan baca dulu. Wanaqala al-Muhib at-Tabari Ali bin Sabbaghi wa'tamadahu innahu yu'fa an jirratil ba'iri wa nahwihi fala yanjusu ma syariba minhu. Dinukil oleh Al-Muhib At-Tabari, Muhibbuddin At-Tabari, ini salah satu ulama Syafi'i ya. Yang At-Tabari di sini yang dimaksud bukan pengarang tafsir yang punya tafsir At-Tabari itu bukan. Tapi ini At-Tabari yang di sini ini maksud adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i. Dinukil oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari dari Imam As-Sabbagh dan beliau wa'tamadahu dan beliau wajibkan pendapatnya si Mus'ab. Innahu yu'fa an jirratil ba'iri wa nahwihi. Bahwasanya dimaafkan an jirratil ba'iri, yaitu jirrah hewan. Apa itu jirrah? Jirrah adalah misalkan ya, sapi gitu. Ketika makan rumput gitu ya. Nah, ketika dia telan, itu kan ada sesuatu yang dia dia muntahin lagi. Dia makan terus ada yang dimuntahin lagi. Nah, sesuatu yang dimuntahinnya itu namanya jirrah ya. Seperti itu ya mungkin ya. Karena saya jarang berkecimpung sama hewan, cuma kalau lihat dari ta'rifnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan hewan itu makan terus ada sesuatu kan dikunyah, terus ditelan, habis itu seperti ada yang dimuntahin lagi. Nah, itu kan hukumnya najis ya. Hukumnya najis. Karena dia bersumber dari sudah masuk ke lewat tenggorokan bagian dalam. Karena sudah melewati tenggorokan bagian dalam. Jadi sudah melewati makhraj batin. Makhraj batin itu makhrajnya ha sama ain ya. Sudah melewati itu berarti dari sesuatu yang sudah melewati itu berarti dia dihukumi najis. Nah, tapi di sini dimaafkan dari jirrah. Ya tadi jirrah yang tadi yang maksud adalah sesuatu yang ditelan oleh hewan, makanan ketika sudah dikunyah oleh hewan terusnya dimuntahkan kembali. Nah, itu dimaafkan. Nah, lalu fala yanjusu ma syariba minhu. Lalu misalkan hewan tersebut kan habis makan, kan ada sesuatu yang dimuntahin tadi, terus dia minum dari ember. Minum dari ember, kan ember itu airnya kurang dari 2 kullah ya. Kurang dari 2 kullah, maka air yang terdapat di ember tersebut itu tidak dihukumi najis gitu. Fala yanjus, tidak dihukumi najis ma syariba minhu, apa yang dia minum dari situ gitu ya. Lalu wa ulhiqa bihi famu ma yajtaru min waladil baqarati wa dha'ni idzal taqama akhlafa ummihi. Dan diikut sertakan ke masalah tersebut ya, apa? Famu ma yajtaru min waladil baqarati. Nah, mulut dari apa yang telah digunakan karena melakukan proses jirrah tadi. Dari siapa? Dari anak sapi. Misalkan anak sapi kan makan, habis itu dia melakukan ijtirah tadi, ya. Makan terus dimuntahin tadi. Nah, karena dia melakukan ijtirah tadi, nah itu diikut sertakan hukum mulutnya.
hukum mulutnya diikutsertakan. Min waladil baqarah, dari anak sapi dan juga anak domba ya, dan domba. Idzal taqoma akhlafa ummihi, jika dia menyusui iltaqoma itu kan nyedot akhlaf ummihi, atau saya nggak tahu itu namanya apa, cuma itulah ya, kalau misalkan anak sapi sama anak domba itu kan dia lagi menyusui, padahal dia misalkan mulutnya itu habis melakukan ijtiror tadi, artinya setelah memuntahkan makanan terusnya ditelan lagi, kan berarti mulutnya kan secara asalnya hukumnya najis gitu. Cuma permasalahan ini diikutsertakan ke yang tadi, dan jika anak sapi dan anak domba ini dia minum susu dari dari ibunya, nah hukum istilahnya apa ya kalau untuk hewan ya? Saya takut salah sebut nih. Ya kalau yang buat ngeluarin susunya itu namanya apa ya? Apakah sama sebutannya dengan manusia? Tempatnya itu, tempat ngeluarin susunya itu, susu sapi, susu domba, gitu, susu kambing. Tempat ngeluarinnya itu apa ya? Ya pokoknya dari situnya lah ya. Nah, seperti yang sama Ustaz ya. Dari putingnya itu ya. Nah, dari putingnya itu, nah ketika anak sapi dan anak domba itu menyusui dari situ, maka hukum itunya ya, itu tidak dihukumi najis ya, tidak dihukumi najis seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan ada misalkan mau ngambil susu dari sapi, sedangkan itu habis dipakai sama anaknya, ya sudah habis dipakai sama anaknya, sedangkan anaknya tadi habis melakukan ijtiror tadi, ya melakukan ijtiror. Secara hukum asal harusnya dia dihukumi najis, cuma di sini dimaafkan, ya di sini dimaafkan. Nah itu ya, insya Allah paham ya. Jadi itu dimaafkan. Jadi misalkan ada yang berprofesi sebagai pengembala gitu ya, pengembala sapi atau kambing, atau dia memang dia pekerjaannya itu erat sekali dengan hewan-hewan tersebut ya. Terus dia tahu, oh ternyata hukum ijtiror secara asal, jirroh itu secara asal hukumnya najis gitu ya, secara asal hukumnya najis. Terus dia sulit untuk menghindari hal tersebut gitu ya, nggak mungkin kalau dia nggak kena jirrohnya sapi tadi ya. Atau dia ketika mengambil susu dari sapi atau dari kambing atau dari domba atau dari hewan apapun gitu ya, ketika ngambil susu ternyata itu habis dipakai sama anaknya, sedangkan anaknya mulutnya habis melakukan ijtiror tadi ya. Nah, maka di sini diterangkan di dalam mazhab Syafi'i itu dimaafkan ya, itu dimaafkan. Wa qala Ibnu Shalah, dan berkata Imam Ibnu Shalah ya, yu'fa, dimaafkan, amma tasala bihi syai'un min afwahi sibyan ma'a tahaqquqin najasatiha, ya dimaafkan dari apa yang terhubung, sesuatu yang terhubung min afwahi sibyan, dari mulutnya anak kecil ya. Misalkan gini, anak kecil lagi, kan anak kecil biasanya suka gumuh ya, suka gumuh. Nah, gumuhnya anak kecil itu di mazhab itu dihukumi najis ya. Gumuhnya anak kecil, walaupun gumuhnya itu masih warnanya warna susu ya, masih warna ASI, belum berubah warnanya. Kan biasanya ada gumuh gitu ya. Nah, itu dihukumi najis di dalam mazhab. Berbeda nanti di mazhab yang lain itu cerita lain. Cuma di mazhab Syafi'i, gumuh yang walaupun tidak berubah warnanya, tidak berubah ininya sama sekali. Cuma kalau dia sudah masuk ke dalam, ya sudah masuk ke tenggorokan bagian dalam, yaitu makhrajnya makhraj ha atau makhraj ain itu, kalau sudah masuk, terus dia keluar lagi, maka dihukumi najis. Dihukumi najis, otomatis ya, kan sulit juga ya.
ketika nyuci mulut anak kecil itu kalau harus dicuci suruh kumur-kumur gitu, apalagi baru lahir kan. Nah, itu kan sulit sekali gitu. Maka apalagi anak kecil yang baru seumuran seperti itu sering sekali gumoh gitu. Nah, maka ketika dia menyusui kembali, nah daerah susuannya tersebut ya, daerah tubuh ibunya yang untuk menyusui tersebut ya, itu dimaafkan ya. Wa yu'fa amma tasala bihi syai'un min afwahi sibyan, dan dimaafkan sesuatu dari yang bersinggungan langsung min afwahi sibyan ma'a tahaqquqin najasatiha, disertai dengan kita yakin ada najisnya. Ma'a tahaqquqi najasatiha. Nah, kalau di ini sudah pernah disinggung mungkin ya, sudah pernah disinggung. Ada nggak sebelumnya? Ini sudah disinggung kayaknya. Nah, ini sudah pernah disinggung ya. Wa afta syekhuna an idza tuliya bi tatabu'il qai'u fi an thadi ummihi ad-dakhil fi fihi. Jadi Imam Ibnu Hajar memfatwakan bahwasanya jika anak kecil jika dia sering sekali gumoh maka dimaafkan sesuatu yang menempel di daerah dada ibunya gitu. Di daerah itu dimaafkan karena memang sulit untuk maka bagi ibu-ibu ya yang sudah punya anak, jika memang anaknya sering gumoh gitu ya dan sulit untuk dibersihkan dengan, kan kalau di mazhab Syafi'i kan dibersihkan menghilangkan najisnya harus dengan air yang suci, air mutlak gitu ya. Nah, sedangkan misalkan dia habis menyusui pengen sholat gitu, dia kalau ke kamar mandi dulu dia harus bersih dulu, nah itu mungkin ribet gitu ya. Belum lagi kalau misalkan terkena baju gitu kan, segala macam, nah itu insya Allah dimaafkan gitu ya. Selanjutnya wa al-haqa ghairuhu, dan ulama yang lain ya mengikut sertakan yang lainnya, seperti masalah mulut orang gila, afwahal majanin, mulut orang gila. Nah, itu sebagian ulama di mazhab Syafi'i mengikut sertakan permasalahan ini ke permasalahan mulutnya anak kecil gitu ya. Nah, ini fatwa ini ya mungkin bisa menjadi solusi bagi yang memang berkecimpung di misalkan di rumah sakit jiwa gitu ya. Rumah sakit jiwa misalkan ada orang gila yang dia sering muntah gitu ya. Nah, ini fatwa ini bisa jadi solusi gitu ya. Wajazama bihi Az-Zarkashi, dan ini pendapat ini dipertegas oleh Imam Az-Zarkashi. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi kenapa di sini ditampilkan fatwa-fatwa ini gitu ya? Karena fatwa-fatwa ini bisa menjadi solusi gitu ya. Bisa menjadi solusi bagi yang mungkin kalau misalkan dia mengikuti hukum asalnya tanpa melihat ada fatwa-fatwa dari para ulama. Nah, mungkin ketika melihat hukum asalnya, oh ini najis, ini gini, nah itu akan merasakan kesulitan. Gitu ya. Nah, fatwa-fatwa ini bisa menjadi solusi bagi mereka-mereka yang bersinggungan langsung gitu ya. Nah, soalnya terkadang kalau kita nggak bersinggungan langsung, kadang kita nggak merasakan kesulitannya gitu ya. Tapi orang yang bersinggungan langsung biasanya merasakan betapa sulitnya.
ya perkara-perkara ini. Gitu. Makanya di sini ditampilkanlah fatwa-fatwa ini. Bahkan terkadang di Fathul Mu'in ini nggak hanya ditampilkan fatwa-fatwa dari dalam mazhab saja, tapi juga terkadang ditampilkan juga pendapat-pendapat dari mazhab yang lain. Kenapa ditampilkan pendapat dari mazhab yang lain juga? Ya, tapi nanti ada di sini ditampilkan pendapat Imam Malik sama pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena supaya untuk memudahkan terutama bagi masyarakat awam gitu ya. Ketika konsisten dalam satu mazhab, nah itu mungkin akan dia merasakan kepayahan tertentu gitu ya. Nah, mungkin pendapat di mazhab yang lain itu menjadi solusi bagi dia. Dan sering disinggung juga di Fathul Mu'in itu terkait dengan intikal mazhab gitu, berpindah mazhab dalam satu permasalahan tertentu. Nah, syarat, tapi nanti dengan syarat tentunya, dengan syarat ada penjelasannya gitu ya. Nah, itu menjadi isyarat juga dari pengarang ini dan isyarat dari para ulama bahwasanya kita ketika masih ada pendapat yang di situ bisa menjadi seorang awam gitu ya. Nah, itu baiknya kita berikan gitu ya, kita berikan. Seperti walaupun berpegang pada pendapat yang muktamad, yang rojih dalam satu mazhab juga itu merupakan suatu kebaikan juga. Tapi ya karena orang awam kan terkadang merasakan kok sulit banget gitu ya, agama ini kayak merasakan sulit banget. Seandainya seperti itu ya kita kita tampilkan pendapat-pendapat yang lain seperti itu. Kamai dalam Al-Bari ini melanjutkan kamai tatin dan juga seperti hewan bangkai. Nah, di situ di bold ya. Di huruf tebal gitu ya. Wakamai tatin. Nah, maksudnya ini masih dari matan, kan Fathul Mu'in itu asalnya dari matan Qurratul Ain ya, syarah dari Qurratul Ain. Nah, yang di bold itu berarti dari dari kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain ini dikarang juga sama Zainuddin Al-Malibari juga ya. Nah, Wakamaitatin ini kembalinya itu agak jauh ya. Artinya dihukumi najis juga seperti apa? Seperti bangkai. Berarti bangkai ini udah beda pembahasan lagi nih ya. Ini beda pembahasan lagi. Wakamaitatin artinya dan seperti bangkai maksudnya seperti bangkai juga dihukumi najis ya. Dan seperti bangkai juga dihukumi najis gitu. Makanya ini hebatnya pengarang Fathul Mu'in seperti itu. Jadi dia bisa mengembalikan atau kan ini ma'tuf ya. Ma'tuf. Nah, kembalinya itu ma'tuf alaihnya itu sangat jauh nih itu. Hebatnya di situ. Bahkan domir terkadang domirnya ini kemana kembalinya ini kadang juga agak sulit mencari mencari kembalinya kemana. Nah, gitu. Nah, benar-benar Fathul Mu'in ini harus bahkan kalau baca sendiri pun juga agak kesulitan gitu ya. Wakamaitatin dan seperti bangkai dia juga dihukumi najis gitu ya. Walau nahwi dzubabin atau walau nahwa dzubabin. Walaupun bangkai tersebut adalah dzubab ya, lalat atau nyamuk gitu ya, atau walau nahwi dzubabin ya, contohnya lalat ya, atau nyamuk mimma la nafsalahu sa'ilah, yang mana dia darahnya itu tidak mengalir. Ya, kalau antum bunuh nyamuk kan darahnya nggak ngalir kan, atau antum bunuh lalat darahnya kan juga nggak mengalir. Nah, di mazhab Syafi'i walaupun hewan-hewan seperti itu yang mala nafsalahu sa'ilah, yang darahnya tidak mengalir ya, juga dihukumi najis ya. Juga dihukumi najis.
Lalu bagaimana Ustadz? Kan ada hadis yang mana ketika ada lalat hinggap di air minum kita, maka Rasulullah membimbing kita suruh untuk dimasukkan, gitu ya. Karena sebagian sayapnya itu memang ada penyakit, tapi sebagian lain itu ada obat, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis ini dengan kesimpulan mazhab Syafi'i bahwasanya lalat atau nyamuk tersebut dihukumi najis. Sedangkan kita masih boleh untuk meminum dari airnya itu. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya. Jadi hewan tersebut tetap dihukumi najis, cuma dia dimaafkan. Kalau dia hewan tersebut masuk dengan sendirinya ke air tersebut, ya, yang kurang dari 2 kulah, tetap hewannya dihukumi najis, cuma airnya dimaafkan sehingga airnya tidak jadi najis, gitu ya. Dengan syarat dia masuk dengan sendirinya. Tapi kalau kita melempar ke air tersebut, maka air tersebut dihukumi najis. Harus dibedakan, gitu ya. Antara kita sengaja menaruh hewan tersebut ke dalam air atau masuk dengan sendirinya, itu harus dibedakan. Jadi kapan dimaafkan, kapan dihukumi dimaafkan? Ketika dia dengan sendirinya masuk. Tapi kalau kita lempar, masukin sendiri, ya, masukin sendiri tuh, cemplungin sendiri, nah itu air tersebut yang kurang dari 2 kulah dihukumi najis, mutanajis, ya. Nah, inilah merupakan pendapat yang rajih atau mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Karena berdasarkan dalil hurrimat alaikumul maitatu, dan diharamkan bagi kalian al-maitatu. Al-maitatu artinya bangkai, gitu ya. Bangkai yang tidak, kalau hewan yang boleh dimakan berarti tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i, atau kalau hewan yang tidak boleh dimakan, baik disembelih ataupun tidak disembelih, maka ketika sudah mati dihukumi bangkai. Gitu. Nah, ilatnya kenapa? Nah, mazhab Syafi'i gini, ketika di dalam Al-Quran bangkai itu diharamkan. Nah, ilat pengharamannya apa? Padahal dia tidak ada madorot, gitu, secara mungkin pada waktu itu belum ada penelitian ya apakah madorot atau tidak. Cuma secara kasat mata, kenapa harus dibedakan yang disembelih sama yang tidak disembelih, gitu? Kenapa harus dibedakan? Yang disembelih kan nggak ada dorornya, berarti yang nggak disembelih pun sebenarnya harusnya nggak ada dorornya. Nah, akhirnya dicarilah ilat kenapa diharamkannya maitah ini, ya, bangkai ini. Akhirnya ketemu kesimpulannya itu karena ilahnya adalah, sebab pengharamannya adalah karena bangkai tersebut najis, gitu ya, najis. Itu kesimpulan hukum dari kesimpulan yang diambil oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ya. Khilafan lil qaffal. Nah, ini pendapat yang rajih ini diselisih Imam Qaffal ini menyelisih pendapat yang rajih ini. Imam Qaffal salah satu ini juga ya, dalam salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya bangkai yang dari hewan yang darahnya tidak mengalir itu tidak dihukumi najis. Ya. Khilafan lil Qaffal, berbeda dengan Imam Qaffal. Waman tabi'ahu, dan siapa-siapa yang ikut dengannya. Waman tabi'ahu. Jadi ada sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir itu dihukumi suci. Ya, dihukumi suci. Fi qawlihi bi taharatihi. Fi qawlihi bi taharatihi. Yaitu perkataannya bahwasanya bangkai tersebut dihukumi suci, ya.
dihukumnya apa? Suci. Karena li'adamid dami al-muta'affin. Karena tidak adanya darah yang muta'affin itu artinya apa ya? Muta'affin itu tidak ada darah yang beku, yang busuk gitu ya. Tidak ada darah yang busuk gitu. Nah, ini jadi di dalam mazhab Syafi'i juga ada silang pendapat gitu ya. Cuma yang pendapat yang rajih, yang mu'tamad itu adalah bangkai walaupun dari hewan yang tidak ada darah yang mengalir, ya itu juga dihukumi najis. Kamalikin wa Abi Hanifah. Nah ini disebutkan Kamalikin wa Abi Hanifah, seperti pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Abu Hanifah. Nah di sini disebutkan Kamalikin wa Abi Hanifah, seperti pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan, mereka berdua mengatakan bahwasanya hewan yang darahnya tidak mengalir maka bangkainya tidak dihukumi najis, ya bangkainya tidak dihukumi najis, seperti itu. Nah ini isyarat juga ya, isyarat ketika disebutkan pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah. Nah ini soalnya gini, kasusnya gini, coba antum ketika lalat jatuh, gitu kan, atau antum bunuh lalat. Nah, apa namanya, bunuh nyamuk lah ya, sering tuh nyamuk kan, antum bunuh. Nah, antum bunuh kan otomatis jadi najis kan di situ. Walaupun memang nanti ada di sini ada pengecualian sih. Kalau darahnya sedikit tidak mengalir ya, itu dimaafu ya, dimaafu. Cuma jadi masalah ketika gini, ketika apa namanya banyak nyamuk kan, ya mungkin nggak di sholat lah. Kalau di sholat bisa dimaafu ya, bisa dimaafu. Cuma konteksnya gini, antum tangan antum habis bunuh nyamuk gitu, bunuh nyamuk, terusnya antum harus apa namanya tangan antum harus antum ceburin ke ember gitu segala macam. Nah itu kalau dihukumi lalat apa nyamuk itu najis, berarti ketika tangan antum masukin ke ember tersebut ya, berarti otomatis jadi najis juga gitu. Ya. Intinya apa namanya turunan hukumnya banyak dari permasalahan. Permasalahannya turunan hukumnya jadi banyak. Walaupun nanti ketika bunuh nyamuk gitu ya, nah itu nanti ada perinciannya. Ada perinciannya apakah dimaafkan atau tidak gitu ya. Apakah dimaafkan atau tidak. Sudah dibahas belum terkait darah itu? Kayaknya sudah ya. Oh iya, darah sudah. Nah, darah sudah dibahas ini. Darah sudah dibahas. Nanti darah itu dibagi-bagi ya. Misalkan darah yang sedikit, yang tidak mengalir, nah itu ada perinciannya sih di dalam mazhab itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu yang ini. Nah, selanjutnya fal maitatu najisatun wa illam yasal damuha, ya. Fal maitatu najisatun. Maka bangkai itu najis walaupun tidak mengalir darahnya. Ya, walaupun tidak mengalir darahnya. Ya, seperti nyamuk, lalat, kecoa gitu ya. Apalagi lah, pokoknya semuanya yang tidak mengalir darahnya. Nah, itu di dalam mazhab dihukumi najis ya. Wa kadza sya'ruha wa 'azmuha wa qarnuha. Begitu juga dengan rambutnya. Ya, tulangnya. Terus wa qarnuha, tanduknya. Seandainya punya tanduk.
umum ya, mutlak gitu ya. Dan apalagi yang tidak mengalir darahnya, yang mengalir darahnya, maka semua bagiannya itu dihukumi najis gitu. Hatta kukunya gitu ya. Hatta rambutnya. Walaupun di sebagian mazhab yang lain itu mungkin bagian-bagian tertentu tidak dihukumi najis ya. Ya, misalkan kayak tulang atau misalkan kayak kuku atau rambut gitu ya. Karena di rambut, kuku sama tulang itu menurut sebagian di mazhab yang lain itu kan tidak mengalir ruh di dalamnya gitu ya. Nah, maka tidak dihukumi najis. Wa kadza sya'ruha wa 'azmuha. Tapi kalau di mazhab Syafi'i semua bagian dari bangkai ya, baik rambutnya, bulunya, tulangnya, kukunya, tanduknya itu semuanya dihukumi najis. Khilafan li Abi Hanifah. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, menurut Imam Abu Hanifah ya, tulang itu ya, tulang dari mayitah itu tidak dihukumi najis. Idza lam yakun 'alaiha dasamun. Jika tidak ada lemak di atasnya. Dasam itu apa ya? Dasam itu kayaknya lemak kalau nggak salah. Dasam. Ini sama Baba. Ini sama. Ya, dasam itu seperti lemak gitu ya. Nah, kalau nggak ada itunya, nah itu dihukumi suci. Tapi kalau ada itunya, dihukumi najis ya. Baik. Nah, selanjutnya wa afta al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani telah memfatwakan Ibnu Hajar al-Asqalani bisa sahnya sholat tidak amalan musolli jika seorang yang sholat itu maitatin bangkai sholat maitata tubadin ingkana yashukul ihtika dia berada di tempat yang sulit untuk dihindari. Dihindari. Misalkan banyak lalat gitu ya. Atau banyak nyamuk, banyak bangkai lalat atau banyak bangkai nyamuk. Nah, gini. Tapi dengan syarat gini, misalkan dia kan sholat ya. Sholat. Di tempatnya dia itu, di tempat sholatnya itu banyak bangkai lalat atau banyak bangkai nyamuk gitu ya. Nah, jika dia di badannya orang tersebut, nah, menurut Ibnu Hajar itu dihukumi sah sholatnya. Tapi dengan syarat yang pertama, seperti tai ini ya, atau kotoran burung. Pada waktu itu kan kita sudah bahas ya. Syaratnya yang pertama, dia tidak menyengaja untuk sholat di situ. Atau tidak memilih, misalkan udah tahu ada bangkai, dia malah menempelkan badannya ke situ. Nah, itu yang pertama, nggak boleh sengaja. Yang kedua harus kering. Kalau basah, nah itu beda cerita gitu ya. Yang kedua, kesulitan. Ya. Masyaqqatul ihtiraz, memang benar-benar banyak gitu ya. Benar-benar banyak. Kecuali dikit. Nah, kalau dikit ternyata kita bisa menghindari tersebut. Nah, ini nggak makfu gitu ya. Nggak makfu. Nah, jadi itu harus ada syaratnya juga. Ya, harus ada syarat. Pertama, nggak boleh sengaja. Udah tahu misalkan kita sholat, kita lihat ternyata di sini banyak lalat gitu kan, banyak bangkai lalat, banyak bangkainya.
Terus kita sengaja sekali tubuh, misalkan anggota tubuh kita atau pakaian yang akan nempel di tempat sujud itu kita sengaja nempel di tempat tersebut. Nah itu tidak boleh juga gitu ya. Benar-benar apa namanya, pas kita sholat, nggak sengaja, oh ternyata ada ini, ada bangkai, lalu ada bangkai nyamuk. Nah, karena kita nggak sengaja kan, dan memang tempatnya itu banyak, sulit untuk dihindari, ya, dan ternyata badan kita kering dan itu tempatnya juga kering, Allah ya, itu dimaafu, ya, itu dimaafu. Ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya syaratnya, harus diperhatikan itu syaratnya. Ghairi basyarin, selain manusia. Nah ini kembali ke kamaitatin, nah, jauh kan? Kamaitatin ghairi basyarin, seperti bangkai selain dari manusia. Karena bangkai manusia tidak dihukumi najis, tapi dihukumi suci, gitu ya. Hatta walaupun orang kafir, orang yang beda iman dengan kita, hatta walaupun kafir harbi sekalipun, ya, bangkainya atau ya mayitnya tidak dihukumi najis. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Maka kenapa di dalam mazhab Syafi'i air mani itu dihukumi suci? Nah, karena berdasarkan dalil ini juga, walaqad karramna bani Adam. Manusia bangkainya saja tidak dihukumi najis, maka asal usulnya ya, material asal usulnya manusia itu juga dihukumi suci. Ghairi basyarin wa samakin wa jaradin, dan juga selain dari ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang itu dia juga bangkainya dihukumi suci. Bangkainya dihukumi suci. Karena ada hadisnya. Kalau manusia berdasarkan ayat ya, walaqad karramna bani Adam. Sedangkan ikan dan belalang, kenapa bangkainya tidak dihukumi najis? Ya, karena ada hadis. Apa hadisnya? Uhillat lana maitatan. Ya, dihalalkan bagi kami ya, itu 2 bangkai. Wadaman, dan juga 2 darah. Yang pertama al-as-samaku wal jarad. 2 bangkai itu adalah as-samak, ikan, dan al-jarad. Al-jarad itu berarti belalang. Nah, yang 2 darah itu apa? Yaitu al-kabid wa tihal. Itu hati ya. Wattihal, al-kabid itu hati, dan al-tihal itu apa itu? Al-tihal itu seperti apa namanya? Lupa bahasanya. Limpa ya, limpa. Jadi hati dan limpa itu juga dihukumi suci ya. Walaupun dia dari darah. Nah, itu dalilnya ya. Dan juga ada dalil penguat, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia suci airnya, maksudnya air laut, al-hillu maitatuhu, dan juga halal bangkainya. Jadi makanya kenapa kalau di pasar itu ya, dibunuh ikannya itu nggak disembelih, karena sulit juga untuk disembelih. Ya, cukup diketok aja gitu. Karena memang bangkainya dihukumi suci dan boleh dimakan. Lihil litanawulil akhirain. Karena samak dan jarot itu hilli tanawul, halal untuk dimakan ya, dalam keadaan bangkai ya. Wa ammal adamiyyu faliqaulihi ta'ala, dan adapun manusia kenapa dihukumi suci, bukan bangkainya, mayitnya gitu ya, karena firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam.
gitu ya. Wa qadiyatut takrim, dan permasalahan takrim ya, kenapa? Karena Allah sudah memuliakan, alla yuhkam binajasatihim bil maut. Maka karena Allah sudah memuliakan ya, maka tidak dihukumi najis hanya karena meninggalnya saja. Jadi kalau manusia meninggal tidak dihukumi najis gitu. Tidak. Ya, tidak dihukumi najis. Dan ini juga bahkan dan berarti kita. Bagaimana? Halo? Ada yang bertanya atau bagaimana? Enggak. Tidak ada ya? Oh itu. Jadi kayaknya ada yang itu. Kebuka mic-nya ya. Baik. Oke, selanjutnya wa ghairi saydin lam tudrak zakatuhu. Dan Soid itu hewan buruan ya. Hewan buruan lam tudrok zakatuhu, yang tidak bisa disembelih lagi. Ya, misalkan ada apa namanya? Kita lagi memburu hewan rusa misalnya. Nah, kan kita panah gitu ya. Ketika sudah dipanah ternyata dia udah udah kejang-kejang gitu kan. Nah itu pas kita datengin ternyata nggak sempat untuk disembelih. Nah itu juga insya Allah tidak dihukumi apa? Tidak dihukumi najis. Kecuali kita dapat menyembelihnya, masih sempat untuk bisa menyembelihnya nih. Pas habis kita buru ternyata masih sempat untuk kita sembelih. Dan kita nggak sembelih, nah, jadi bangke itu. Ya. Kalau masih sempat kita sembelih, ya, maka wajib kita untuk sembelih supaya tidak dihukumi bangkai. Tapi kalau tidak sempat untuk kita sembelih, ya, tiba-tiba langsung gitu ya, tidak sempat untuk sembelih karena memang dia udah apa ya? Ya udah. Kalau misalkan habis disembelih kan biasanya ada gerakan-gerakan gimana gitu ya. Kalau misalkan lagi kurban gitu kan, pas habis disembelih itu, nah gerakan itu udah sampai ke gerakan itu, ya. Berarti itu kan kayak udah sakaratul maut gitu lah, ya. Nah kayak gitu, nah itu kan nggak bisa sempat lagi kita untuk sembelih karena habis itu nggak berapa lama pasti meninggal, pasti mati gitu. Nah kalau lam tudrok zakatuhu tidak dapat disembelih, ya maka dihukumi suci. Tapi kalau masih sempat untuk disembelih dan kita tidak menyembelihnya, maka itu tidak dihukumi suci tapi dihukumi najis, gitu ya. Baik, wajanini mudzakkatin mata bidzakatiha. Dan juga janin dari hewan sembelihan. Misalkan kita pengen nyembelih kambing betina dan di dalamnya itu ada janin gitu ya, ada janin. Terus kita sembelihlah ibunya itu, ya. Kita sembelih, ternyata yang di dalam janinnya itu, yang di dalam janin ibunya itu, janin yang ada dalam perut ibunya itu meninggal, mati juga karena ibunya juga habis disembelih gitu ya. Nah maka hukum janinnya ini diikut sertakan ke hukum ibunya. Karena hukum ibunya suci kan, habis disembelih, ya, kan dihukumi suci, bukan bangkai. Nah, maka janinnya pun juga diikutkan ke hukum induknya. Berdasarkan dalil zakatul janin zakatu ummi. Sembelihannya janin itu dengan mengikuti sembelihan ibunya. Nah, gitu. Jadi kalau ibunya disembelih, dihukumi suci, maka janinnya pun karena sembelihan ibunya, maka itu juga janinnya dihukumi suci, gitu ya. Nah, selanjutnya
dimakulin ma dan juga halal memakan cacing dimakulin dari sesuatu yang dimakan bersamanya. Contohnya gini, buah apel gitu ya, atau misalkan cacing di dalam, nggak sengaja kita makan. Makulin ma'ahu harus dimakan. Kapan boleh dimakan cacing tersebut? Kalau dimakan bersama dengan sesuatu tersebut gitu. Tapi kalau ente keluarin dulu, ente makan secara terpisah, nah itu tidak boleh gitu ya. Karena cacing itu di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dimakan. Di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ketika sudah dimakan ya, kemakan tuh cacingnya kemakan, otomatis kan dia bangkai kan? Ya, kan karena nggak boleh kan dimakan. Secara hukum asal berarti kan cacing ketika dimakan dia mati, berarti secara hukum asal dia dihukumi najis kan. Nah, di sini dikatakan wala yajibu ghuslu nahwil fam minhu. Dan tidak wajib mencuci mulut habis makan cacing tersebut gitu. Yang ada di buah gitu atau ada di tumbuhan. Nah, kita makan bersama dengan buah atau tanaman tersebut gitu ya. Nah, ini nggak perlu repot-repot. Misalkan kita lagi habis metik apel, habis metik mangga gitu kan, ternyata busuk ada cacingnya gitu. Ternyata tapi udah ketelan gitu kan, udah kegigit sama kita. Nah, kita nggak perlu repot-repot untuk mencuci mulut. Ya, dicuci aja biar ada. Tapi secara hukum tidak wajib. Gitu ya. Wa nukila fil jawahir atau wa naqala fil jawahir anil ashab, dan dinukilkan oleh pengarang kitab Al-Jawahir dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Apa nukilannya? La yajuzu aklu samakin mulliha wa lam yunza' ma fi jawfihi minal mustaqdarat. Tidaklah boleh ya, tidaklah boleh memakan ikan digaremin gitu. Maksudnya ikan asin gitu ya, mulliha. Ikan asin tidak boleh makan ikan asin. Nah, yang mana tidak boleh? Walam yunza' ma fi jawfihi. Yang mana dalamnya ya itu belum diambil dalamnya. Apa yang belum diambil? Minal mustaqdarat. Jadi kotor-kotorannya. Nah, ini kan ikan asin gitu ya. Apalagi ikan asin yang kecil banget misalkan. Kayak misalnya ikan, atau enggak cuma ikan asin lah, ikan yang kecil-kecil kan, ikan cerek gitu ya. Nah, ikan cerek itu kan sulit kan. Nah, kotorannya itu wajib untuk kotorannya itu dihukumi najis, secara asalnya najis. Cuma kan sulit. Ikan sekecil itu kita harus ambil gitu ya. Harus ambil kotorannya gitu. Cuma secara hukum asal ya. Nih, berdasarkan fatwa di sini, la yajuzu aklu sama mulliha wa lam yunza' ma minal mustaqdarat. Tidak boleh memakan ikan. Ikan di sini mulliha berarti ikan asin gitu ya. Ikan asin wa lam yunza' ma fi jawfihi, yang belum diambil isinya. Belum diambil isinya dari kotoran-kotoran. Di sini berdasarkan fatwa ini tidak dibedakan apakah ikan itu kecil atau besar. Ya, ikan itu kecil atau besar. Nah, wadhahiruhu, nah di sini diperjelas lagi, wadhahiruhu, nampak dari ibarah ini, dari ungkapan ini, la farqa baina kabirihi wa shaghirihi, tidak dibedakan antara yang besar sama yang kecil. Ya. Karena nggak diperjelas di fatwa ini, nggak diperjelas apakah dibedakan antara yang kecil atau yang besar. Yang kecil itu boleh, yang besar itu baru nggak boleh gitu. Nah, karena fatwa ini mujmal ya, global, berarti tidak dibedakan.
Nah, lakin dzakara syaikhon, akan tetapi asyaikhon. Nah, kalau asyaikhon itu yang dimaksud siapa kira-kira? Dua syekh dalam mazhab Syafi'i. Itu yang dimaksud adalah Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya. Lakin dzakara syaikhon, akan tetapi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menyebutkan bahwasanya jawaza aklis shaghir, bolehnya memakan ikan yang kecil ma'a ma fi jawfihi, disertai dengan apa yang ada di dalamnya dari kotoran segala macam. Karena li'usri tanqiyati ma fihi, karena sulit untuk dibersihkan dalamannya. Gitu. Karena sulit ya udah nggak apa-apa. Ini pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sudah sepakat, maka pendapat itulah yang didahulukan, gitu ya. Nah, jadi tapi ikan kecil ya. Tapi kalau ikan yang masih bisa, misalkan ikan lele gitu ya. Nah, itu jangan sampai kita makan, tapi nggak kita keluarin dulu kotorannya. Ya, langsung kita bakar atau langsung kita masak gitu tanpa dikeluarin dulu kotorannya, itu jangan. Ya, karena kotoran ikan sekalipun itu juga dihukumi najis ya. Walaupun bangkainya tidak dihukumi najis, tapi kotorannya dihukumi najis gitu. Kotoran ikan, sampai kotoran ikan. Ya, kotoran ikan pun juga dihukumi najis. Baik, lanjut atau ada pertanyaan dulu? Oh ya, saya mungkin mau menyinggung masalah darah tadi ya. Yang darah tadi di mazhab Syafi'i itu dibedakan, ya. Misalkan dimaafkan darah-darah yang misalkan kayak dari nyamuk, dari lalat, gitu ya, dari baroris, dari pokoknya hewan-hewan yang seperti itu, gitu ya. Nah, itu dimaafkan jika sedikit, gitu ya. Jika sedikit. Nah, tapi kalau kata Imam Nawawi, banyaknya pun juga dimaafkan, gitu ya. Banyak dan sedikitnya dimaafkan. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ada yang ngebunuh nyamuk gitu ya, kalau berdasarkan fatwa ini berarti itu dimaafkan gitu. Tidak dihukumi najis, cuma dimaafkan. Kotoran kerang, tutut ya, kalau tutut itu beneran makhluk hidup kan ya? Ya, semua kotoran pokoknya. Ya. Kerang itu makhluk hidup kan ya? Tutut itu makhluk hidup kan? Saya cuma makan doang soalnya. Ya, tapi kalau itu makhluk hidup dan itu kotorannya, kalau benar itu kotorannya, ya, itu dihukumi najis, ya. Seperti gini, bahkan antum tahu ini kan ya, yang ngeluarin tinta itu apa? Yang ngeluarin tinta apa sih namanya? Jadi lupa. Yang ngeluarin tinta, cumi ya. Nah, sebagian ulama madhab menghukumi tintanya cumi itu najis ya. Karena dia bersumber dari dalam tubuh gitu. Karena dia berdasarkan dari dalam tubuh. Hatta seperti itu ya. Sampai tintanya cumi pun dihukumi najis gitu ya. Ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Ya, pokoknya semua makhluk hidup ya. Jadi semua kotoran dari makhluk hidup, walaupun bersumber dari yang halal dimakan sekalipun ya, kalau itu kotoran ya, atau itu berdasar dari dalam tubuhnya ya,
kotoran yang bersumber dari dalam tubuhnya itu dihukumi najis. Madzhab Syafi'i itu umum ya, hukumnya umum semuanya. Kalau di madzhab yang lain mungkin agak dibedain. Cuma kalau di madzhab Syafi'i umum hukumnya, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Darah pun juga umum gitu, hatta darah ikan sekalipun itu juga dihukumi najis gitu ya. Gitu. Intinya apa yang sudah disebutkan tadi itu hukumnya umum ya. Darah, misalkan kotoran, ya walaupun bersumber dari ikan sekalipun itu dihukumi najis ya. Makanya jangan asal nyemplungin tangan kalian ke ke kolam gitu ya, kolam ikan. Karena kan kita nggak tahu. Ya kalau kita nggak tahu di situ ada kotoran ikannya, ya kita kembali ke hukum asal gitu ya. Tapi kalau kita tahu di situ ikannya bis mengeluarkan kotoran gitu ya, kita tahu ternyata kotorannya ada gitu. Nah itu airnya dihukumi mutanajis ya, mutanajis. Maka kalau misalkan kita habis bersinggungan dengan itu, maka hendaknya kita cuci tangan kita atau badan kita yang bersinggungan dengan itu. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin sebelum kita, kalau darah yang keluar dari ikan saat dia masih hidup di akuarium atau kolam karena luka, hukum darah dan air tempat ikan itu gimana? Iya, dihukumi najis ya. Kalau kurang dari 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah. Tapi kalau dia memang mungkin beda cerita kali ya, kalau misalkan memang dia pekerjaannya bersinggungan dengan ikan, nanti butuh fatwa. Butuh fatwa karena kan dia bersinggungan dengan itu gitu kan, bersinggungan dengan itu gitu, dan dia sulit kalau misalkan terkena air najis terus gitu ya. Dan memang pekerjaannya di situ gitu. Nah, maka di sini butuh fatwa apakah tetap dihukumi najis pakaian atau badannya yang terkena itu atau tidak gitu. Apalagi masalah pakaian ya. Karena pakaian ini sulit gitu. Kalau udah terkena najis di pekerjaannya dia, terusnya dia mau sholat harus ganti baju dulu, harus ngebersihin dulu segala macam. Nah itu sulit untuk mereka. Nah ini butuh fatwa gitu terkait ini. Seperti itu. Cuma kalau secara hukum asal jika ikan misalkan keluar darah ikan, terus misalkan ada kotoran ikan, kita tahu di situ, kita yakin ada kotorannya dan airnya kurang dari 2 kullah, maka dihukumi najis seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, udah jam berapa ya? Oh, 1 menit lagi. Ya. Dilanjut pertanyaan saja mungkin kalau ini. Mungkin yang selanjutnya kita pending ke pekan depan. Baik, mungkin itu dari Ana ya. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan mungkin nanti bisa kita diskusikan kembali. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata atau misalkan ada yang mungkin juga kalau ada yang pemaparan yang saya sampaikan ini ada yang salah juga mungkin bisa diingatkan gitu ya. Mungkin seperti itu. Cukup sekian dari saya. Ya. Saya langsung tutup apa bagaimana? Ya, kalau mau antum tutup, silakan. Ya, baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.